Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah teror biduan susuk setan, dari mimpi menjadi mimpi buruk. Kisah ini dimulai dari seorang gadis muda yang sejak kecil jatuh cinta pada musik dangdut yang bernama Bunga. Setiap malam, Bunga duduk di depan televisinya, terpukau pada para biduan yang tampil dengan gemerlap kostum dan suara merdu yang menghipnotis penonton. Dalam hatinya, ia berjanji. Suatu hari, aku akan berdiri di atas panggung besar itu. Namun, kenyataan tak semanis impiannya. Bunga hanyalah seorang gadis dari keluarga sederhana di kota kecil. Ayahnya bekerja sebagai tukang ojek, sementara ibunya seorang penjual gorengan. Tak ada yang bisa membiayai les vokal atau membelikan kostum mewah seperti yang dipakai oleh penyanyi idolanya. Tapi Bunga tak menyerah. Setiap sore setelah membantu ibunya berjualan, ia menyisihkan waktu untuk berlatih menyanyi di kamar kecilnya. Kesempatan pertama itu kemudian datang saat ia berusia 17 tahun. Sebuah kafe di pinggir kota membuka audisi untuk penyanyi reguler. Dengan keberanian penuh, Bunga datang dan menyanyikan lagu dangdut dengan segenap hati. Suaranya memang merdu, tapi pemilik kafe hanya tersenyum tipis. Suaramu memang bagus, nak, tapi kamu harus lebih bisa menghibur. Penyanyi dangdut itu bukan cuma suara, tapi juga penampilan dan aksi panggung. Sejak saat itu, Bunga mulai memahami bahwa menjadi penyanyi bukan sekedar menyanyi dengan baik. Ia harus belajar menguasai panggung, menari, dan membangun citra. Malam demi malam, ia bernyanyi di kafe itu, menghadapi penonton yang kadang tak peduli, kadang memberi saweran dengan cara merendahkan. Tak jarang, ia merasa ingin menyerah. Apa aku benar-benar bisa sukses? Apa aku cuma gadis biasa yang bermimpi terlalu tinggi? Hujan rintik-rintik mengguyur kota, menciptakan genangan kecil di jalanan. Di sebuah warung kopi pinggir jalan yang hanya diterangi oleh lampu redup, Bunga duduk termenung. Secangkir kopi hitam di depannya sudah mendingin, tapi ia tak peduli. Tatapannya kosong, pikirannya pun kacau. Audisi yang selama ini ia nantikan telah berakhir dengan kegagalan. Kenapa? Kenapa mereka tidak memilihku? Batinnya penuh luka. Tiba-tiba dari balik bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin, seorang pria tua muncul. Bajunya serba hitam, sedikit lusuh, dan matanya sulit dijelaskan, tajam sekaligus menakutkan. Wajahnya penuh keriput, tetapi senyumnya mengandung sesuatu yang aneh, seolah tahu semua luka yang ada di hati Bunga. Kau sedang memikirkan sesuatu, nak? Suaranya dalam dan berat, membuat dada Bunga bergetar tanpa sebab. Bunga terkejut, tapi hatinya sudah terlalu lelah untuk merasa takut. Air matanya yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh. Dadanya sesak. Dengan suara bergetar, ia mulai bercerita tentang mimpinya menjadi seorang biduan terkenal, tentang usaha yang telah ia lakukan, dan tentang audisi yang tak adil menurutnya. Pria itu mendengarkan tanpa menyela, hanya tersenyum tipis. Setelah Bunga menghabiskan semua keluh kesahnya, lelaki itu mendekat sedikit. Aku bisa membuatmu terkenal, nak. Semua orang akan mengeluh-ngeluhkan namamu. Kau hanya perlu melakukan sedikit pengorbanan. Bunga menegang. Kata-kata itu terasa seperti jebakan. Tetapi di saat yang sama, harapan menyala kembali dalam hatinya. Ia ragu sejenak, namun keinginan untuk sukses lebih kuat daripada logikanya. Dengan langkah berat, ia pun mengikuti pria itu, berjalan melewati gang-gang sempit, meninggalkan hiruk-pikuk kota yang mulai sepi, menuju pinggiran sebuah desa. Di sana, di tengah hamparan sawah yang gelap dan berkabut, berdirilah sebuah rumah tua. Bangunannya rewet,
catnya mengelupas, dan jendela kayunya berderi tertiup angin. Saat pria tua itu membuka pintu, aroma dupa menyergap indera Bunga, menyengat dan membuat tengkuknya meremang. Sebuah nampan berisi bunga melati kemenyan yang mengepulkan asap pekat, dan mangkuk berisi cairan merah yang Bunga tak berani tebak isinya. Ini bagian dari ritual, nak. Pria tua itu menatapnya lekat-lekat. Kau harus menerima berkah dari sesuatu yang akan membantumu. Di sudut ruangan ada sesuatu yang bergerak. Samar-samar di balik tirai tipis terlihat sosok tinggi, berjubah hitam, berdiri tanpa suara. Tiba-tiba udara di dalam ruangan berubah dingin, begitu menusuk hingga napas Bunga terasa berat. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin mundur, ingin melarikan diri, tapi suara di kepalanya berbisik. Ini kesempatanmu. Ini jalan menuju panggung impianmu. Bunga menelan ludah. Dia tak tahu apakah ia baru saja melangkah menuju kesuksesan atau ke dalam kegelapan yang tak bisa lagi ia hindari. Lilin yang menyala di sekelilingnya berkedip liar, seakan ketakutan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pria tua itu menatapnya dengan sorot mata tajam, lalu berkata dengan suara dingin dan datar. Lepaskan pakaianmu, nak. Bunga terkejut. Apa? Untuk apa? Suaranya bergetar. Dadanya terasa sesak oleh ketakutan yang tiba-tiba menghimpit. Ini bagian dari ritual, nak. Untuk menerima berkah, tubuhmu harus terbuka agar susuk ini bisa menyatu dengan dagingmu. Langkah Bunga mundur selangkah. Ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, suara lain menggema di ruangan. Suara berat, dalam, seperti bukan berasal dari tenggorokan manusia. Kau ingin ketenaran, gadis muda? Dari balik tirai tipis di sudut ruangan, sesosok makhluk tinggi muncul. Tubuhnya penuh bulu hitam pekat. Matanya menyala merah seperti bara api. Napasnya berat dan berbau busuk, menyebarkan aroma anyir yang menusuk hingga ke tenggorokan. Jantung Bunga berdegup kencang. Kakinya terasa lemas, tapi ia tak bisa lari. Kau harus menerima susuk ini. Suara makhluk itu bergetar di udara, bergema seperti suara yang datang dari dimensi lain. Bunga ingin menolak, ingin berteriak, tapi tubuhnya seolah membeku. Di sekelilingnya, pria tua itu dan beberapa makhluk lain hanya tersenyum sinis, seolah mereka sudah sering menyaksikan hal ini. Kemudian, tiba-tiba rasa sakit menghantamnya. Sesuatu yang tak kasat mata mencengkram tubuhnya. Ujung-ujung jarinya terasa panas, seakan ada bara api yang ditanam di bawah kulitnya. Bunga bisa merasakan sesuatu merayap di bawah dagingnya, seperti ribuan jarum kecil yang menembus setiap pori-porinya, merasuk, menggigit, mengikat jiwanya dalam kegelapan yang tak berujung. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tercekat tenggorokan. Di atasnya, makhluk mengerikan itu mendekat, menempelkan tangannya ke dahi Bunga. Kemudian dia menggauli Bunga. Seketika itu penglihatan Bunga mulai kabur. Dunia mulai berputar, berubah menjadi bayangan-bayangan hitam yang melintas cepat di depan matanya, menampilkan sorak-sorai penonton, cahaya panggung yang menyilaukan, uang yang mengalir deras, dan dirinya sendiri bernyanyi dengan suara yang jauh lebih merdu dari sebelumnya. Namun, di sela-sela gambaran indah itu ada sesuatu yang mengerikan. Sosoknya sendiri berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang bukan lagi miliknya. Mata itu bukan matanya, suara itu bukan juga suaranya. Kesakitan yang ia rasakan mencapai puncaknya. Ia ingin lari, ingin membatalkan semuanya, tapi sudah terlambat. Malam itu, Bunga bukan lagi Bunga yang sama. Ia telah menyerahkan dirinya, dan kini ada sesuatu yang lain yang tinggal di dalam tubuhnya. Sejak malam ritual itu, kehidupan Bunga berubah drastis. Dalam hitungan minggu, namanya melesat tinggi. Setiap lagu yang ia bawakan menjadi viral, menggema di seluruh penjuru negeri. Tawaran manggung datang bertubi-tubi. Bahkan dari acara-acara bergengsi yang dulu hanya bisa ia impikan. Di setiap panggung, ia berdiri dengan anggun, dengan suara emas yang menggema, membius ribuan penonton yang memujanya tanpa henti. Media mulai menyebutnya bintang dangdut muda berbakat. Wajahnya terpampang di mana-mana, di televisi, di papan reklame, bahkan di sampul majalah. Semua orang ingin mengenalnya, semua orang ingin berada di dekatnya.
Namun, dari balik sorotan cahaya dan tepuk tangan, ada sesuatu yang tak beres. Hampir setiap malam Jumat, saat ia sendirian di kamar hotel mewahnya, keheningan selalu membawa sesuatu yang lebih gelap. Bisikan-bisikan samar muncul entah dari mana. Berawal dari sudut-sudut ruangan yang bergetar di balik cermin, menyelinap ke dalam telinganya. Suara itu dalam, muncul entah dari mana, bergetar, seakan berasal dari celah antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Bunga terlonjak dari tidurnya, matanya liar mencari sumber suara itu, tapi yang ia temukan hanyalah pantulan dirinya di cermin. Namun, tiba-tiba sosok tinggi berbulu hitam dengan mata merah menyala menatapnya dari balik pantulan. Kepalanya miring dengan tatapan lapar. Napas makhluk itu berat, seperti sesuatu yang datang dari dalam neraka. Bunga ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya membeku, tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap pantulan itu dengan mata melebar ketakutan. Sementara sosok itu perlahan menyeringai. Senyum yang memperlihatkan deretan gigi tajam seperti belati, dan Bunga pun dipaksa untuk melayani sosok itu, menggauli Bunga hingga subuh tiba. Siang harinya, Bunga tetap menjalani jadwalnya seperti biasa. Panggung demi panggung ia lalui, dan semua berjalan sempurna, setidaknya di mata orang lain. Namun, sesuatu terjadi setiap kali ia mulai bernyanyi. Di awal, semuanya tampak normal. Lampu sorot menyorot dirinya dengan megah. Gemuruh suara penonton membahana memenuhi ruangan. Ia membuka mulut, melantunkan suara merdunya, dan tepuk tangan riuh mengiringinya. Tapi semakin lama semakin aneh. Dari atas panggung, ia mulai melihat sesuatu yang tak biasa. Wajah-wajah di barisan penonton berubah. Awalnya samar, tapi semakin jelas. Kulit mereka melupas, berubah menjadi kehijauan dan membusuk. Mata-mata mereka bukan lagi mata manusia, hanya lubang kosong hitam yang menatapnya tanpa emosi. Bunga menelan ludah, berusaha untuk tetap fokus, tapi kengerian itu semakin nyata. Jari-jari mereka yang bertepuk tangan tak lagi berbentuk normal, panjang, kurus, dan berakhir dengan cakar tajam yang mengerikan. Senyum mereka semakin melebar hingga ke pipi, seolah wajah mereka direnggut dari dunia yang berbeda. Namun, yang paling mengerikan adalah saat matanya menangkap sosok yang duduk di tengah-tengah lautan penonton. Sosok berbulu hitam dengan mata merah menyala. Matanya menatapnya tanpa berkedip. Seketika, suaranya tercekat. Ruangan seolah berputar, napasnya sesak. Panggung yang megah ini, tepuk tangan yang membahana, semua yang dulu ia impikan kini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ia ingin berhenti, dia ingin lari, tapi ia tahu semua sudah terlambat. Kejadian demi kejadian aneh kini menjadi sesuatu yang selalu menemani kehidupannya setiap kali dia manggung. Malam-malam berikutnya penderitaannya semakin menjadi-jadi. Setiap kali ia menyanyi, sesuatu selalu terjadi. Di salah satu konser besarnya, saat ia melantunkan nada tinggi, ia merasakan ada sesuatu yang mengalir di tenggorokannya. Bukan suara, melainkan darah. Ia menahan batuknya, mencoba tetap tersenyum, tapi rasa anyir memenuhi mulutnya. Saat ia melihat ke bawah, ujung mikrofon yang ia genggam sudah ternodai cairan merah pekat. Namun, yang paling mengerikan adalah reaksi penonton. Mereka tetap bertepuk tangan, mereka tetap tersenyum, tapi senyum itu terasa terlalu lebar. Mata mereka memancarkan kegilaan, seolah mereka bukan lagi manusia. Bunga ingin berhenti bernyanyi, ingin melarikan diri, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang memaksanya untuk terus tampil. Dan di barisan paling depan, sosok berbulu hitam itu berdiri. Ia tidak bertepuk tangan, ia hanya menatapnya seakan menikmati penderitaannya. Mimpi yang dulu ia kejar kini berubah menjadi neraka yang tak bisa ia tinggalkan. Terima kasih telah mendengarkan cerita Teror Biduan Susuk Setan dari mimpi menjadi mimpi buruk bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap ritual malam yang sepi selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.